dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semua sehat? Baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali masih bisa ketemu sama kalian lagi di hari ini, edisi siar yang ke-25 Oktober 2020. Dan pastinya karena bangunnya kesiangan, udah gitu masjid ini tumben lagi. Kemarin sih sempat ngaji tapi hanya 3-2 speaker, nggak terlalu besar. Tapi tiba-tiba tadi itu 6 speaker guys, ditembak dari jam 8 pagi. Wow. Pasti nungguin sampai kapan nih selesainya nih, ngajinya di break dulu kapan nih. Selepas zuhur ternyata nggak ngajinya, buruan nih 12:30 sekarang guys. Di sini 12:30 ya, dan Mas Teh sudah prepare buat syuting itu dari tadi, cuman karena nunggu tuh, bener ya, 12:30. Jadi ini syutingnya aja tuh 12:30. Jadi video ini benar-benar fresh video buat kalian. Sorry juga kalau misalnya Mas Teh agak-agak parno hari ini, karena Jakarta itu sedang diguyur hujan, tapi nggak tahu kenapa hawanya itu sangat panas sekali, sangat gerah sekali. Kipas aja tuh sekarang lagi standby-nya ke Mas Teh. Hawanya itu hujan, barusan hujan deras banget, angin kenceng, tapi ternyata nggak mengurangi rasa panasnya atau rasa gerahnya, tetap aja panasnya, nauzubillah min zalik ya, apalagi api neraka nanti. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Sehat selalu, semoga keberkahan bersama kita selalu. Semoga sehat selalu. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Yang belum bertemu jodohnya semoga lekas bertemu dengan jodohnya. Yang belum bekerja semoga lekas bekerja. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya. Dan yang sudah bekerja semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Gluduk coy. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Big Tulus Official dimanapun kalian berada, yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, juga untuk yang ada di luar negeri sana. Semuanya bagaimana kabar Anda semua hari ini? Sehat? Apa? Nggak dengar? Oh, alhamdulillah. Mbak Yani gimana? Mbak Yani sehat? Alhamdulillah. Mbak Ngatin? Alhamdulillah. Wow, Jerman lagi musim gugur ya hari ini ya. Jadi cuacanya itu kayak kuning-kuning gimana gitu, kayak kuning-kuning yang ngambang itu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Sam yang punya Papua. Selamat pagi Pak. Kok pagi sih? Ini siang syutingnya Tulus. Cuma kadang-kadang Pak Sam nontonnya pagi. Bener nggak Pak Sam? Iya. Kalau nggak ngomong iya, gue peres nih. Gue punya senjata banyak nih buat meres Pak Sam. Semoga sehat, berkah barokah selalu ya Pak Sam. Lancar usahanya di sana ya. Yang di Papua dari Timika, Jayapura, kemudian Merauke juga, semuanya yang ada di Freeport juga selamat bergabung. Sehat selalu untuk semua di sana ya. Berlanjut untuk yang punya Sulawesi dari Toraja, kemudian Makassar, Maros, Kendari, Palu, Polewali Mandar. Terus untuk yang ada di Manado dan juga Ambon. Kalimantan ada dari Pasir, Palangkaraya, kemudian untuk Balikpapan, dan juga untuk yang ada di Bontang, Banjarmasin, Pontianak, kemudian mana kemarin tuh Sambas, Muklis di Sambas, bener ya. Pokoknya semua yang di Kalimantan deh, semoga semua selalu sehat dalam lindungan Allah. Mbak Ika juga di sana ada ya, semoga sehat-sehat ya Mbak Ika, dihindarkan dari bala dan musibah. Dan kemarin sempat kaget juga, kaget campur nangis, kaget campur sedih. Kenapa? Karena belum beberapa lama Mas Teh bikin vlog soal tentang angin dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata beberapa hari setelah Mas Teh bikin vlog soal angin itu, Mas Teh jelaskan kalau mungkin kemungkinan yang kena angin itu adalah salah satu dulu hutan, kemudian dibangun perumahan dan lain sebagainya. Ternyata terjadi apa yang Mas Teh sampaikan itu, yaitu di Pondok Ungu, Bekasi, sama Pondok Api itu ternyata termasuk kena angin puting beliung. Dan Mas Teh itu kalau sudah yang seperti itu kayak yang, hah? Yang disampaikan kok bisa betul gitu loh, yang disampaikan kok bisa sama nih. Bagaimana ini?
sengaja kebetulankah atau memang Allah menghendakinya pas setelah Mas T bikin vlog? Mungkin seperti itu ya. Jadi yang kemarin ada video yang langsung dapat video itu viral itu yang orang lagi megangin gerobak terus Mas T itu, waduh, itu Mas T langsung nangis loh guys. Ya Allah, kok bisa begitu sih? Kalau bisa tuh apa yang saya sampaikan tuh salah gitu loh. saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, kalau toh memang saya memiliki firasat, saya harap firasat saya itu salah. Firasat saya itu nggak benar gitu loh. Maksud saya itu jangan sampai firasat saya itu benar-benar terjadi. Saya selalu minta, ya Allah, salah. Ternyata Masya Allah, dari gempa bumi, dari longsor, segala macam semuanya itu. Ya semoga sih dengan apa yang Mas sampaikan itu bisa jadi apa ya, jadi maksudnya bisa jadi bahan untuk perenungan kita, untuk bahan antisipasi gitu loh. Bukan untuk dijadikan ramalan dari Mas Tulus, ramalan dari Mas, jangan, bukan seperti itu. Tapi maksudnya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi terus bisa dijadikan bahan evaluasi saja. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin ya berarti doa Mas Tulus dijabah. Dan saya selalu ketika saya sampaikan sesuatu firasat yang kurang baik, saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai terjadilah. Saya nggak mau semua itu terjadi, amit-amit jabang bayi. Ya Allah, saya selalu berdoa untuk tidak mau sampai terjadi hal-hal seperti itu gitu loh ya. Oh, dari masjid ada sumbangan lagi. Udah menunggu dari pagi sampai ketemu siang loh guys. Aku tetap kalah loh sama mereka. Ya kalah lah Tulus. Mereka itu mencari sesuatu untuk pembangunan masjid. Jadi Tulus nggak boleh gitu. Bukan, Mas T itu jadi di sini nih kadang-kadang nih ya. Kadang-kadang pendengar kita ini, penonton kita ini, mereka itu menyaksikan, mendengar dari apa yang kita katakan seakan-akan kalau Mas Tulus tuh benci sama suara masjid, Mas Tulus tuh sebel sama suara masjid. Bukan benci, bukan sebel, tapi hanya sedikit mengurangi konsentrasi. Karena meskipun saya pakai handsfree nih, saya pakai sekarang, posisinya handsfree-nya itu kayak yang kecil suaranya, jadi Mas T nggak bisa fokus. Bukan berarti Mas T membenci masjid itu, suaranya seperti itu, bukan. Jadi mohon digarisbawahi, ditelaah yang betul ya. Oke, tadi sudah sampai di Kalimantan, kemudian berlanjut untuk yang punya Sumatera dari Medan, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, Batam, dan juga untuk yang punya Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Lampung, semuanya di sana tanpa terkecuali ya. Beranjak untuk yang punya Banten, Cilegon, Merak, kemudian ada Gunung Santri juga di sana, semoga selalu saya diberikan keberkahan selalu. Beranjak untuk yang punya kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Kemudian untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Garut, kemudian Tasikmalaya, Majalaya, terus Ciamis, Cianjur, udah ya, Sukabumi. Terus yang ada di Pangandaran sama dari Banjar tadi juga sudah ya. Berlanjut untuk yang punya Cirebon, kemudian Indramayu. Halo Indramayu, apa kabar yang di sana, yang di Desa Amis? Ya Allah, semoga panjang umur saya masih bisa ketemu sama saudara-saudara di Indramayu. Amin. Terus untuk yang ada di Tegal, Cilacap, Banyumas, terus Purwokerto, Pemalang, semuanya kangge wong apak-apak ya. Pokoknya kangge wong apa, jadi wong apa, kangge orang apa, orang kepenak ya, wis lah apa-apa. Sing penting pada-padane wong Jawa. Makassar, kemudian Makassar lagi, Semarang, Weleri, Rembang, kemudian Pati, Jepara. Berlanjut untuk yang punya Klaten, kemudian Wonogiri, Sragen juga, Solo, Boyolali, kemudian Jogja, dan yang ada di Malang, di Jombang, kemudian Ponorogo, Gresik, Sidoarjo, dan juga untuk yang ada di Surabaya, Madura, dan semuanya yang ada di Indonesia tanpa terkecuali ya. Sehat selalu. NTT ada satu, apa kabar, sehat? Bang Ikram yang punya NTT, sehat selalu Bang Ikram ya. Berlanjut lagi untuk yang punya Malaysia, buat Pak Abdullah, Mbak Angel di sana ada sehat. Ada Bang Nikori juga, semoga selalu sehat, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya, Bang. Berlanjut untuk yang punya Singapura, kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian yang ada di Los Angeles, Jerman, terus Sydney, terus Swiss juga untuk yang punya Jeddah, Arab Saudi, dan juga terakhir untuk kakakku Ajijah yang punya Brunei Darussalam. Sehat selalu ya kakakku. Tadi gua nggak syuting, dia nggak bunyi-bunyi loh. Giliran gue syuting ada aja tuh aki-aki ya, lama-lama gue cium, gue cipok tuh aki-aki tuh. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan kita hari ini, ada sebuah Mas Teh buka dulu yang dari tar dulu. Dari YouTube Studio saya buka dulu ya.
Ada Mas Yusas Fauzi tanya sama Nyai Kang belajar ngajinya sama siapa? Hehehe. Aku tahu tapi aku keep silent ya. Kemudian ada Mbak Nisma di sana, buat Bu Endang Susantini terima kasih. Susbrek Sambi Maam Siang nggih, Mbak Sabto terima kasih. Mae Tungtung terima kasih juga. Alhamdulillah semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan setiap kebaikan yang dilakukan oleh Om T dan orang-orang baik. Amin ya Allah, terima kasih. Idolaku terima kasih Mas Reno Rutio. Kemudian ada Mbak Lady Sweet di sana, Mbak Yani juga terima kasih. Saya sudah konfirmasi ya Mbak Yani jawabannya tentang plastik dan lain-lainnya. Dibaca aja Mbak Yani. Nanti kalau tak baca lagi malah jadinya gimana gitu. Mbak Maisin terima kasih ya. Amin ya Allah. Kemudian Najli Ahlani, barakallah fi Mas Tulus. Semoga tambah sukses dan berkah ya Mas Tulus, selamat, semoga tambah banyak subscribernya. Amin, terima kasih. Kemudian Mama Ita di sana. Terus ada Mbak Christine, terima kasih udah dibilang cantik, aslinya tak percaya kamu bilang gitu. Ada maunya nggak ya? Enggak Mbak, cuma mau dikirimin parfum lagi aja kok. Kemudian ada Mas Fanan, makasih Mas Teh bisa tambah pengetahuan. Siap. Teh Yulianti juga terima kasih, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Abang Nikori Asaki Samurai, amin ya robbal alamin, terima kasih. Kemudian Bang Yusri tetap hadir Mas Tulus, terima kasih Bang Yusri. Mbak Asri, 2 kali aku coba buka kok saya muter-muter aja, mungkin lagi error ya Mbak Asri ya. Kemudian Mahinasa yang punya Hongkong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah selalu memberikan kesehatan. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berikutnya untuk Teh Yuyun Mahmudah, semoga sehat dan sukses selalu Mas Teh. Amin Teh, terima kasih. Kemudian Bu Endang Sulistiawati, semangat Mas Teh, sehat selalu. Bener Mas, hanya takut sama Allah saja. Betul itu. Flying Dutchman mungkin di situ kali ya nongkrongnya. Siapa sih itu Mam? Gue gak orang ngerti Mam. Imam, lu kan tahu gue orang katro, orang ngerti gitu-gituan. Lu segala ngomong begituan mau gue lu. Oke, kemarin ada sebuah pertanyaan dari Mbak Ika yang memang saya sudah janji untuk saya skip atau saya baca. Tapi mana ya, tar dulu. Nih, aku coba baca lagi ya. Mas Teh, aku lihat video seorang wanita didandani seperti pengantin, dibawa ke pantai jadi rangkaian ritual pantai event tertentu. Kemudian wanita yang didandani itu kesurupan, dan kesurupan itu ngakunya kalau merupakan salah satu putri jin pesohor pantai. Di nyatanya jasmaninya dia anak manusia, tapi kata jin yang merasuk itu mengaku kalau itu adalah putrinya yang dititipkan lewat manusia agar turut serta jadi penghubung antara gaib dan nyata. Jin itu juga gimana sih, tar dulu. Jin itu juga berwasiat agar manusia bertauhid, tidak boleh kasih doa dan tidak boleh kasih dan berdoa kepadanya. Apakah ini bukti bahwa suami istri harus selalu berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri agar tidak ada campur tangan jin? Dan bagaimana menurut Mas T? Oke. Baiklah, saya hanya bisa sampai di situ ya, karena di bagian belakangnya ini, sampean kalau sudah seperti ini, kadang-kadang Mbak Ika ini kalau sudah berkomentar nih, dia nurutin tangannya, nurutin hatinya agak sedikit terlalu, bukan beliau yang mengatakan gitu loh, kadang-kadang saya begitu. Saya skip sampai di bagaimana menurut Mas Teh saja ya Mbak Ika ya, maaf ya, yang lain tidak bisa saya bacakan ya, karena itu sudah melenceng cukup jauh ya. Yang pertama adalah ada seorang perempuan, saya juga pernah melihat tuh videonya. Ada seorang wanita yang didandani menjadi ala-ala Bunda Ratu Raut Kidul ceritanya ya, di sebuah pantai. Saya nggak ngerti pantainya di mana, cuma saya hanya melihat di video saja. Saya tidak tahu maksudnya itu tuh betul-betul nyata atau tidak, saya juga nggak ngerti. Cuman di situ dia mengaku kalau misalnya yang Mbak Ika sampaikan adalah jin yang mempengaruhi di situ. Dan saya sudah tangkap maksudnya bagaimana fungsinya atau pentingnya berdoa ketika ingin melakukan hubungan suami istri. Dan takutnya adalah ternyata anak yang kalian kandung itu adalah anak titipan dari bangsa jin. Seperti itu ya kurang lebih Mbak Ika ya. Dan saya rasa kemungkinannya kecil sekali Mbak Ika ketika jenengan. Jadi begini, mohon maaf, kalau misalnya ini bagi saya ya, saya tidak mengatakan itu salah, saya tidak menyatakan itu tidak betul. Tapi di dalam hal ini adalah yang menurut saya, yang saya tahu adalah ketika jin memperkosa manusia atau memanfaatkan rahim manusia untuk mendapatkan jin,
untuk mendapatkan anak atau mengisi rahim si perempuan dengan sperma si bangsa jin tadi, yang hasil atau yang lahir sebetulnya juga bukan bangsa manusia. Jadi bukan bangsa jin. Jadi bukan bangsa, tapi bangsa jin. Dan tidak ada ceritanya jin dari makhluk gaib kemudian disatukan dengan manusia terus jadi bocah, jadi bayi. Sampai saat ini saya belum pernah nemu yang seperti itu, karena saya rasa sangat tidak mungkin dan jauh sekali untuk jin dan juga jalurnya, darah kemudian lain sebagainya itu. Saya di luar jalur ya Mbak Ika, jadi saya nggak bisa mengiyakan itu betul atau tidak. Tetapi ketika jenengan berpikir kalau jenengan toh bisa dihamili oleh bangsa jin, mungkin dihamili bisa. Jenengan dihamili atau diperkosa bangsa jin bisa. Mereka hanya menitip rahim saja ke kalian. Mereka kan lahir sesuai dengan waktunya, dan waktunya ini juga Mas Teh nggak tahu berapa tahun, berapa bulan atau berapa apa. Mas Teh tidak bisa menjawab itu. Tetapi kalau jenengan itu merasa disusupi atau dirasuki atau diperkosa oleh bangsa jin, pada dasarnya adalah ketika kamu punya anak, anak kamu itu wujudnya juga jin, bukan manusia. Jadi kalau misalnya jenengan tadi kan maksudnya ini pentingnya berdoa sebelum berhubungan badan. Jadi betul sekali, dalam hal apapun memang kita harus berdoa. Apalagi dengan sesuatu yang ya oke lah, mungkin menurut kalian agak sedikit bisa dibilang ini kan agak-agak ekstrim ya, karena kan kami melakukan hubungan, masa kita harus berdoa. Oke. Nabi Muhammad juga melakukan itu sebelum beliau melakukan hubungan intim. Jadi tidak ada salahnya apapun dengan tujuan, meskipun terlihat jelek ataupun nggak ini enak sekalipun, tapi kalau kita niatkan untuk baik, kita niatkan itu sesuatu yang baik, saya rasa tidak akan terlalu jelek, atau mungkin saja bisa berefek baik terhadap kita. Karena pada dasarnya adalah berdoa itu adalah sebenarnya menamengi diri kita dari sesuatu yang salah. Ya, mau makan di tempat umum sekalipun, mereka pakai pelet, mereka pakai pengasihan. Kalau kita baca doa, insya Allah Allah melindungi kita. Jadi dalam hal ini penting sekali berdoa sebelum melakukan hubungan untuk suami istri. Tetapi saya garis bawahi lagi, ketika Mbak Ika mengatakan si perempuan itu kerasukan dari salah satu penjaga pantai bla 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 bla, saya nggak sebutkan. Terus dia bilang kalau itu anaknya yang saya titipkan di manusia sebagai apa? Sebagai penghubung untuk bla 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 dari gaib ke nyata. Maaf, saya orang pertama yang nggak percaya. Karena saya tahu betul jin mereka itu bagaimana. Bangsa jin bisa dihamili oleh manusia. Bangsa jin, ya, ini Mas Teh akhirnya cerita kan. Sebenarnya Mas Teh agak nutupin ini. Jin bisa menghamili manusia tetapi tetap anaknya jin. Kemudian manusia bersuamikan atau beristrikan bangsa jin. Ini anggapnya yang beristri ya. Suami manusia, istrinya jin. Mereka bisa melakukan hubungan badan. Tetapi ketika mereka hamil atau istrinya hamil, anaknya juga tetap gaib. Jadi mereka tidak bisa terlihat nyata, teman-teman. Jadi jangan mau terkecoh dengan sekarang begini loh. Mas Teh nggak menyalahkan. Bangsa jin itu paling hobi nyesatin orang, belokin manusia biar berpikirnya nggak benar. Mereka biar berpikirnya salah. Itulah tugas mereka. Jadi ya mereka kan berpikirnya, saya itu punya anak saya titipkan sama kamu, bla 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 bla. Kalau anakmu diincer jadi tumbal, baru ada. Jadi dianggap anaknya. Nah itu yang harus hati-hati. Bukan berarti kita harus mempercayai. Nah makanya di sini nih kecerdasan kita dalam menyaksikan sesuatu, kita harus benar-benar telaah. Kita harus betul-betul manfaatkan itu. Jadi teman-teman ketika jenengan melihat, apalagi aku tuh paling gak suka, itu satu hal saja. Kalau misalnya orang kesurupan ngaku Bunda Ratu Laut Kidul, aku ngene, aku penguasa iki, aku ngene, aku njaluk sajen, aku minta sajen segala macam. Jujur saya sangat tidak suka dengan yang seperti itu, dan saya berani katakan kalau itu bohong. Bunda Ratu tidak seperti itu. Bunda Ratu Kidul tidak seperti itu. Jadi saya tuh paling gak senang kalau misalnya ada tokoh-tokoh penting di Pulau Jawa ini yang memang sangat berkompeten, tokoh penting yang bermanfaat dalam dunia kita juga, tokoh penting yang sangat kita hormati sekali sosoknya, tetapi dimanfaatkan sama orang gitu loh. Ada yang ngaku khodam saya itu Soekarno, Presiden Soekarno khodam saya yang jagain saya. Yang khodam saya yang jagain saya itu Sunan Kalijogo. Khodam saya itu malaikat. Hei, kowe iki siapa? Kamu itu siapa? Khodam saya yang jagain saya itu Raja Jawa, Raja Mataram, Raja Majapahit. Kamu itu siapa? Gitu aja loh. Jadi saya tuh paling gak seneng kalau, nih percaya atau tidak, ketika kalau toh misalnya kamu seorang anak manusia biasa yang kamu tuh dijaga khodam dari, maaf, raja-raja Jawa misalnya. Ketika kamu ditanya sama orang yang sebenarnya orang berilmu itu, ketika kamu ditanya punya ilmu, kamu jawabnya enggak.
Bukan semakin tinggi. Weh, kamu hebat, kamu bisa ngeramal. Bisa. Kamu siapa yang nemenin? Insinyur Soekarno yang jaga saya khodamnya. Walah. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah betul kata pepatah, semakin berilmu pakailah ilmu padi, semakin menunduk bukan semakin mendangak. Kalau kamu merasa memiliki ilmu, merasa memiliki kelebihan, tetapi yang kamu sampaikan ke orang itu di luar batas atau di luar naluri, kamu merasa hebat, kamu merasa malaikat yang ngikutin kamu, raja Jawa yang menemani kamu, wah, terus kamu yang menyampaikan ke orang-orang, walah. Itu kamu sudah di luar jalur, guys. Kamu sudah di luar jalur tempat kamu berkomunikasi. Karena pada dasarnya adalah misalnya, anggaplah begini, ini maaf sebelumnya, Mas T tidak menceritakannya sebenarnya, tapi ini hanya perumpamaan saja. Mas T ini kan sering banget dibilang orang yang ngawal Mas T itu raja moksa katanya yang nemenin Mas T. Makanya nyolek jin aja terbang, nyolek apa takut, jin pada takut sama Mas T, jin pada tunduk sama Mas T. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, ada yang WhatsApp Mas T kayak gitu. Saya tahu di belakang kamu tuh ada raja moksa yang nemenin kamu. Saya bilang, lah kalau jenengan bisa silahkan gitu loh. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Jadi kalau toh sebenarnya ini misalnya ternyata saya dijaga oleh raja moksa yang menjaga saya atau leluhur saya dulu. Khodam saya ini belum tentu mau mengakui kalau dia itu raja moksa dulunya. Itu justru khodam yang bagus. Dia merendahkan dirinya. Contoh Abdul ketika saya menyebutkan Abdul tuh punya kelebihan bla 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 bla, dia selalu cemberut dan dia selalu marah. Aku nggak suka kelebihanku diomong-omongin. Jadi mereka ini memiliki kerendah hatian yang bagus. Khodam yang betul itu adalah khodam yang memiliki kerendah hatian yang tinggi. Bukan berarti khodam yang gue hebat, gue kebal, gue nggak bisa diapa-apain, gue nggak bisa ditembak, gue nggak bisa dibunuh, gue nggak bisa diseset segala macam. Jadi bahasanya itu arahnya sudah di luar jalur, semakin di luar batas. Kamu mengatakannya semakin dan semakin. Itu akan menganggap kalau kamu tuh khodam kamu tuh ya, kamu pikir sendirilah. Orang sombong itu bagus apa enggak? Di luar batas, sesuatu yang berlebihan tuh bagus atau enggak? Nah itu silakan nilai sendiri. Kalau bagi saya pribadi, khodam yang benar adalah ketika khodam kamu tuh hebat tapi tidak merasa hebat. Itu khodam yang bagus. Tapi kalau khodam kamu tuh kamu ngerasa dulu ngisi malaikat, terus kamu jadi sombong, terus khodam kamu mengatakan, saya ini malaikat, saya ini Sunan Kalijaga, saya ini Bunda Ratu Laut Kidul, segala macam. Waduh. Cepet-cepet tau gue golek kiai, rukiahan awakmu. Kalau saya seperti itu, saya dari dulu dibilang, Mas T di belakang Mas T ada yang bantuin, Mas Tulus di belakangnya ada ini, Mas Tulus di belakang. Saya emang pernah bilang iya, saya tidak pernah bilang iya. Saya tidak mau karena beliau-beliaunya juga melarang saya untuk mengatakan, wes gak usah, biarkan mereka berprasangka, toh Allah tuh maha tahu kok. Jadi mereka jawabannya cuma begitu. Kalau orang yang penasaran, mereka akan terus mencoba mencari tahu. Carilah tahu sampai kamu dapat. Yang eneng kue pusing sendiri. Kalau kamu cari tentang saya, kamu gak ketemu, kamu yang pusing sendiri. Silakan coba sendiri. Aku gak mumet-mumet jadi orang, karena saya tidak merasa saya dijaga sama siapa-siapa. Yang menjaga saya itu Allah. Udah gitu aja saya. Kalau misalnya dia juga berpikir kok, Tulus, kamu gak perlu bahas siapa saya, tetapi dalam hal ini adalah Allah yang maha tahu. Sudah gitu aja. Jadi saya itu sangat jujur, sangat suka-suka dengan teman-teman saya yang baru ini. Kenapa? Mereka tidak pernah mengedepankan kelebihan yang mereka punya. Mereka gak pernah bilang kalau, oh saya hebat, saya tuh mantan ini, saya mantan ini, seorang ini, yang Ronggo Rekso, yang Lukito. Mereka semua tidak menceritakan diri mereka seperti apa aslinya. Yang membongkarkan Mas T, meskipun hanya dengan clue-clue tertentu. Mas T gak membuka siapa-siapa mereka. Emang mereka pernah mau dibilang? Aku bilang, yang Lukito aja marah ketika aku bilang, yang itu sering diundang oleh raja-raja bla 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 di alam-alam sana untuk bikin pais ageng. Itu aja dia marah sama aku, Tulus. Mbok jangan disampai-sampaikan tuh kelebihannya Eyang itu. Jadi itu kayak mereka ini justru ndak suka menyombongkan diri. Kalau kalian kan beda. Kalian malah pengen tahu, pengen kalian cari tahu, kemudian kalian sombongkan. Ayo, bener apa enggak kalau yang sombong-sombong gitu? Nah, makanya dipikir dari sekarang. Kalau menurutmu salah, ayo perbaiki. Kalau menurutmu tidak betul, ayo dibetulkan. Jadi jangan ngerasa kamu bla 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 bla, terus kamu ngerasa punya khodam bla. Aduh, agak jauh ya jalurnya dari ngomongin tentang Mbak Ika. Jadi sekali lagi di sini, kalau ada sebuah pertanyaan, anggaplah pertanyaannya seperti ini. Bisakah, ini pertanyaannya anggaplah seperti ini Mbak Ika, kita bulatkan ya Mbak Ika. Bisakah bangsa manusia itu dihamili bangsa jin atau menitipkan anaknya atau menitipkan janinnya ke manusia? Terus anaknya jadi manusia, bisa atau tidak? Jawaban saya tidak. Karena prosesnya seperti ini.
Manusia dengan jin itu berhubungan badan, ya. Jinnya laki-lakinya, perempuannya laki-lakinya, mau laki-lakinya, mau yang perempuannya, tetap mereka lahir dengan gen ataupun jenis jin, barang halus, bukan dari gen manusia. Tidak ada ceritanya, saya belum pernah dengar itu. Misalnya Raja A menikah dengan bangsa jin B, mereka berhubungan badan, terus anaknya manusia jadi putranya raja. Nggak mungkin, kodratnya tidak seperti itu. Makanya nggak bisa. Jadi kalau manusia nikah dengan jin, jin nikah dengan manusia, manusia berhubungan badan dengan jin, jin berhubungan badan dengan manusia, ya. Anaknya bukan anak nyata, tetapi anak gaib sebenarnya. Kalau misalnya konsep yang diceritakan Mbak Ika adalah mungkin anak jin ini ikut dengan si perempuan atau si bocah tadi yang didandani seperti pengantin, mungkin bisa jadi, tapi tetap aja bangsa jin. Bukan berarti si bangsa manusia tadi termasuk anaknya jin. Alasannya apa? Sebagai penghubung antara alam gaib dan alam nyata. Di mana ceritanya? Untuk menghubungkan alam gaib dan alam nyata itu ada dimensinya sendiri dan tidak bisa kita ganggu-gugat. Ada satu cara, ada satu tempat, ada satu jalur yang tidak bisa kita ceritakan di sini. Ada ijab kabulnya, ada caranya. Jadi gimana ya? Nggak seperti yang kita sangka lah. Cuman sekedar kita meditasi, kita diam, kemudian kita bisa menembus dimensi itu, kemudian kita masuk ke alam gaib. Wah, nggak semudah itu, coy. Nggak segampang itu. Jadi kita boleh mencoba meremehkan sesuatu, kita mau tahu sesuatu, tapi tolong batasi apa yang mau kita tahu, dan tidak semua yang kita tahu tuh bisa kita sampaikan. Hanya itu saja intinya. Mohon difahami. Jadi Mas jelaskan di sini bukan apa-apa. Besok lagi kalau ada video viral, aku anak genderuwo. Genderuwo menghamili seorang janda. Janda itu hamil. Kemudian anaknya manusia nyata, tapi bentuknya kayak monyet, dibilang anak genderuwo. Ya. Kemudian manusia beristrikan bangsa jin, kemudian punya anak-anaknya nyata. Mas nggak percaya, karena kodratullah tidak bisa dilawan. Sekali lagi, manusia menikah dengan bangsa jin mungkin bisa. Mas tidak mengiyakan, mungkin bisa. Manusia berhubungan badan dengan bangsa jin mungkin bisa. Bangsa jin berhubungan badan dengan manusia mungkin juga bisa. Tetapi yang perlu kita garis bawahi sekali lagi adalah anak mereka tidak bisa jadi anak yang nyata. Anak itu tetap adalah anak jin. Mereka berjenis bangsa jin. Dan bahkan pada dasarnya untuk jenis kelamin itu sebenarnya kalau di bangsa jin saya sih masih belum memahami dalam tahap ini ya, belum mengerti. Tetapi tergantung dari gen dari orang tuanya tadi. Tapi kalau saya tetap nggak percaya kalau misalnya jin nikah sama manusia, terus anaknya itu manusia, saya nggak percaya. Tetap nggak percaya saya dalam hal ini, karena jujur ilmu Allah itu tidak bisa dilawan, ya. Allah memiliki segala sesuatunya dan kodratullah tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Sekali lagi, manusia karo manusia, nyata dengan nyata baru bisa jadi nyata. Kalau nyata dengan gak nyata bisa jadi nyata, itu gak mungkin. Wes ngono wae. Jadi kodratnya, kita ikuti jalurnya. Kalau tidak sesuai, menurut saya tidak bisa, ya tidak akan bisa. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Ika. Semoga puas dengan jawabannya, dan di sini kita harus benar-benar membuka mata kita. Betul kata Mbak Ika, kalau mau berhubungan badan, kalau baiknya adalah kita dengan berdoa dulu. Karena ada bangsa kolo atau bangsa genderuwo. Jadi saya sebutnya kalau bangsa genderuwo itu saya sebut bangsa kolo ya. Karena kalau buat saya genderuwo itu paling menjijikan, paling mengerikan. Karena bentuknya itu hitam, legam, bau, berkutu, dan selalu ada tokek di badannya di sini tuh. Genderuwo itu. Jadi badannya itu di situ dia itu seperti halnya, memang genderuwo ini kebanyakan lebih menyukai perempuan yang sudah beristri. Mereka akan mencoba menjadi suaminya dan sebagainya. Jadi kalau jenengan mau terhindar dari hal-hal seperti itu, ntar nggak taunya jenengan di rumah merasa berhubungan dengan sang suami, ternyata bukan suaminya. Ayo, bahaya loh yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus tahu betul, kita harus mengerti betul. Kalau betul kata Mbak Ika, melakukan apapun terus berdoa. Bahkan kita masuk kamar mandi aja, mau buang air besar, mau buang kotoran, dianjurkan berdoa. Ada doanya sendiri. Jadi tamengilah diri kita dengan berdoa, dengan mengcover diri kita sendiri dengan sesuatu yang memang itu sudah dianjurkan oleh agama kita ya, sesuai dengan agama masing-masing. Kristen punya doa apa, Nasrani punya apa, kemudian Protestan apa, Hindu apa, Buddha apa. Jadi gunakanlah media-media terbaik yang kalian punya, termasuk dengan agama kalian masing-masing. Ya, benar kata Mbak Ika, betul. Saya betul Mbak Ika. Jadi kalau tapi kita garis bawahi lagi. Kalau misalnya kita berhubungan badan tidak berdoa, kemudian bisa jadi kita melakukan hubungan badan dengan bangsa jin,
Bisa, mungkin hamil tetap bisa, dibuahi oleh jin tadi bisa, tetapi kalau anaknya jadi anak yang nyata, saya nggak percaya. Itu aja intinya. Saya garis bawahi tetap di situ ya. Semoga dimengerti. Oke, sebelum Mas Teh closing, sebelum Mas Teh tutup, Mas Teh pengen baca dulu salah satu. Aduh, ini ada telepon nih. Saya lagi syuting. Sebentar, saya syuting dulu. Saya baca dulu ini WhatsApp dari Pak Muhammad Yahya. Dari kemarin ya Bapakku, ya aku lupa baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam subuh, selamat pagi, dan salam ceria. Terima kasih. Alhamdulillah urusan mengumpulkan donasi dan membagi nasi boxnya berjalan dengan lancar ya Mas Teh. Amin Pak. Semoga semua usaha Mori dalam menabur kebaikan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak jangan lupa bulan depan bantuin lagi ya Pak, tulus ya Pak. Ya Pak, siap. Pak ganteng, bener. Oke. Mas Teh, siap Pak. Semangat mengulurkan bantuan sebegini perlu disermai dalam diri kita. Karena melalui bantuan yang dihulurkan, ia sebenarnya membuka berbagai pintu kebaikan dan pintu bukan sahaja buat individu tersebut, bahkan ia sebenarnya memberikan kebaikan pada masyarakat. Semangat membantu tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Sifat memberi mengerangkumi segala bentuk kebaikan sama saja mendoakan kesejahteraan saudara kita, menyiapkan keperluan mereka yang memerlukan dan sebagainya. Allah tidak melihat besar atau kecil sumbangan kita itu. Yang paling utama adalah keikhlasan kita dalam menyumbang kebaikan. Semoga dimudahkan segala urusannya, kita sekeluarga, teman-teman kita, terkhusus dari grup Rumah Orang Baik, dan diberikan kesembuhan pada yang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Terus ini yang tadi pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam sejahtera, dan selamat pagi, dan selamat beraktivitas di hujung minggu. Semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mas Teh, tidak rugi jika kita berbuat lebih banyak kebaikan dan menghindari sikap pentingkan diri sendiri, karena dengan berbuat kebaikan dapat menghindari keburukan dan sikap yang tidak baik. Kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan tentram, sekaligus memberikan efek positif kepada segenap aspek kehidupan kita dan orang-orang sekeliling kita. Teruskan perjuanganmu untuk kebaikan dan menabur bakti kepada orang-orang yang memerlukan. Semoga Allah merahmati segala urusanmu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya aminkan semua doa dari Pak Muhammad Yahya. Dan begini Pak Muhammad Yahya, kenapa saya tetap terus ingin bersedekah? Kenapa saya tetap terus ingin berbagi kepada sesama? Karena saya rasa Pak, saya merasa dengan saya membantu kalian bersedekah, dengan saya membantu jenengan menyalurkan nasi box dari jenengan, menyalurkan donasi semen dari jenengan untuk masjid dan lain sebagainya, saya merasa dengan bersedekah ini adalah sumber ataupun pancingan terbaik bagi Allah memberikan saya rezeki. Saya merasa setelah saya banyak membantu kalian bersedekah, dan saya juga bersedekah dengan apa? Dengan ada yang request ke saya lagu, kemudian ditransfer berapa, saya masukin separuhnya ke nasi box. Saya dapat lagu transfer berapa, misalnya anggaplah satu lagu saya ditransfer 100.000. Sebenarnya 50.000-nya saya, 50.000-nya saya masukkan nasi box. Itu untuk yang request lagu. Dan saya merasa dengan saya membuka donasi, dengan saya sering bersedekah, ternyata itu cara terbaik memancing rezekinya Allah. Saya merasa, kalau dalam artian saya cukup berlebihan, maaf, saya mengakui saya tidak berlebihan. Tetapi ketika saya mengatakan saya cukup dan Allah mencukupkan segala kebutuhan saya acungi jempol, saya akui alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur Allah selalu membantu saya untuk menyelesaikan segala urusan saya, dan di setiap bulan itu semua selesai. Meskipun kadang-kadang kalau di akhir bulan nih, maaf ya saya ngomong apa adanya, kadang-kadang di akhir bulan saya udah gak megang duit, tapi segala urusan saya selesai. Kartu kredit kebayar, kreditan kebayar, kontrakan, wifi segala macam kebayar. Dan itu saya pikir kalau nggak karena tangan Allah, saya nggak mungkin bisa melakukan itu. Sedangkan saya nggak ada pekerjaan sama sekali, cuma dagang jas jus, itu pun jarang karena posisi kami sedang PSBB di Jakarta, dan kami dilarang untuk berjualan untuk di komplek kami karena komplek kami adalah zona merah. Jadi saya nggak ngerti, nanti tiba-tiba nggak ngerti 1000 jalan Allah. Itulah makanya kadang-kadang saya bersedekah tidak berpikir. Makanya saya selalu ingat kata mama, bersedekahlah tanpa berpikir. Bersedekahlah, memberikanlah ke siapapun, mau teman kamu, mau sahabat kamu, mau siapapun yang kamu kenal. Jangan berpikir ketika bersedekah. Saya selalu ingat itu omongan ibu saya. Tapi karena apa? Karena saya sekarang tuh bingung. Saya tuh kadang-kadang bingung mikirnya, rezeki saya tuh dari mana asalnya gitu loh. Saking karena saya memberi, saya nggak pernah berpikir. Saya pengen ngasih, saya kasih kalau saya.
nggak mikir saya punya duit apa enggak. Kalau saya gitu, kadang-kadang saya kasih, setelah itu ternyata saya nggak punya duit, saya nggak punya uang, tapi saya kasih. Saya kasih di teman saya ini, misalnya teman cari kerjaan di Jakarta, datang ke sini minta tolong, Tulus ada kerjaan nggak? Saya beliin makan, saya beliin rokok, saya dudukin, bela mau apa? Kamu kerja di mana? Kamu dari mana? Sedangkan tuh teman kita udah lama. Aku duit cuma 100 ribu rupiah atau di dompet. Percaya atau tidak, 100 ribu bisa tak kasihin dia. Aku nggak punya duit nggak apa-apa. Boleh jenengan bilang bodoh, saya dibilang bodoh silakan, saya dibilang goblok ya silakan. Tapi itu saya. Kenapa saya selalu melakukan hal-hal yang aneh dalam bersedekah? Makanya ini pesan yang luar biasa dari ibu saya. Bersedekahlah tanpa berpikir, sehingga rezeki datang ke kamu tuh pun tanpa berpikir. Dan Allah ngasih rezeki kamu nggak mikir juga, karena kamu kalau ngasih orang nggak mikir. Dan saya merasa mungkin sejengan pikir, Tulus hidupmu aja susah, kamu aja masih ngontrak. Saya dengar kuping saya tuh banyak dengar omongan kayak gitu. Kok kamu tuh mau sedekah setiap bulan buat nasi bok, tuh untungnya buat kamu apa? Kalau kamu gunakan sedekahmu buat beli rumah, kamu udah dapat rumah. Ada loh yang satu yang komentar seperti itu. Coba kalian pikirkan. Padahal saya berpikir setiap bulan tuh paling ya saya cuma bisa 500 sampai 1 juta, itu hasil dari saya ngamen di YouTube, kemudian saya kumpulkan, mentok-mentok dapat paling 1 juta sampai 500 ribu rupiah. Itu bisa sampai 300 sampai 500 nasi bok, itu kan 5 juta lebih. Itu duit siapa? Duit dari orang-orang YouTube, dari teman-teman subscriber sebenarnya. Jadi di sisi lain, Tulus coba kamu pikir, 1 juta kamu tabung buat kamu beli rumah, 1 tahun kamu dapat 12 juta, kamu bisa beli rumah. Kata teman saya, kok kamu malah milih buat sedekah nasi bok? Untungmu apa? Kadang-kadang mereka tuh nggak pernah berpikir keuntungan yang kita dapat tuh ada apa? Keuntungannya apa? Kepuasan hati kalau buat saya. Saya sering dikatain begitu. Alah, wong Tulus kesini wong susah. Kok pakai sedekah nasi bok tiap bulan, mau nyohor, mau pamer biar dia bisa sedekah bla bla bla. Itu bukan uang saya pribadi, bro. Itu uang orang. Saya menyampaikan amanah orang, dan saya sendiri pun bersedekah pun nggak banyak. Kenapa saya tetap mau bersedekah? Kenapa saya tetap mau royal sama orang ketika saya punya uang? Saya punya nggak punya itu saya bantu kalau saya bisa bantu. Tapi karena saya merasa dengan saya tidak berpikir dalam bersedekah ini, Allah memberikan saya rezeki pun tanpa berpikir. Dan saya juga kadang-kadang bingung, kok ada aja ya rezeki saya dari mana gitu loh. Percaya nggak? Kadang-kadang saya sendiri bingung. Ya Allah, rezeki saya kok ada aja dari mana ini? Makanya kadang-kadang orang bikin, udah jangan dikasih apa, jangan kamu. Kadang teman-teman bingung ya Allah, kamu duit dari mana? Kamu kan nggak kerja juga sama kayak aku, tapi kok kamu bisa ngasih aku gitu loh. Teman-teman saya bilang kayak gitu. Di sisi itu mungkin jenengan berpikir kalau saya menyombongkan diri saya punya uang. Mungkin di pikiran jenengan seperti itu ya. Padahal pada dasarnya adalah itu cara pancingan saya terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mancing Allah tuh caranya gimana? Ya kayak gitu. Biar rezekimu nggak putus, rezekimu ada terus, rezekimu enak terus. Caranya apa? Bersedekahlah dengan ikhlas dan tanpa berpikir. Cuma itu tok wis. Jadi kalau mau sedekah mulai dari sekarang, di kolom deskripsi itu ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto BRI, itu buat sedekah nasi bok di bulan depan. Ayo, siapa tahu bulan ini kita bisa 1000 nasi bok. Wah, keren. Serius, kalau bulan ini bisa 1000 nasi bok, subhanallah, kita keren banget bener-bener deh. Rekor tertinggi subscriber Big Tulus Official itu baru di 570, itu pun yang 70-nya nyusul. Setelah Mas suruh nyanyi satu lagu, Tulus kamu kan pengen sedekah, tapi kamu nggak punya uang. Iya, saya belum punya rezeki, bukan nggak punya, belum punya rezeki. Tapi ternyata ada yang request lagu, aku pengen kamu nyanyikan lagu ini, saya transfer kamu 500 ribu. Bener, aku nyanyiin satu lagu ditransfer 500 ribu. Karena hati saya sudah niat, ya nggak separuh-separuh, nggak 250 buat aku, 250 buat nasi bok, 500-nya aku masukin nasi bok semua. Nah, jadi kita tuh nggak pernah tahu. Untuk rekor tertinggi yang pernah kita sumbangkan adalah 570. Siapa tahu bulan ini bisa 1000 nasi bok. Makanya ayo teman-teman yang mau berbagi, sangat masih tunggu, sangat masih harapkan sekali. Klik di kolom deskripsi itu ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto BRI 2014005818 Kalau mau donasi silakan masukkan nomor rekeningnya di deskripsi, jangan langsung transfer saja. Ayo, sedekahlah tanpa berpikir, bersedekahlah tanpa berpikir. Supaya apa? Supaya nanti kalian juga bingung gimana cara Allah ngasih kamu rezeki. Kadang-kadang tuh jalannya itu kita nggak pahami. Tapi itulah hak Allah, itulah kelebihan Allah. Allah punya 1000 cara buat mengambil rezeki kita, tapi Allah juga punya 1000 cara buat ngasih kita rezeki ya. Terima kasih banyak sekali lagi tuh teman-teman yang berpartisipasi, pengen punya cerita, punya pertanyaan seputar dunia gaib, pengen curhat sama Mas juga boleh. Ada di deskripsi itu ada
Instagramnya Mas Teh di bigtulus_pp2 ataupun email dan juga WhatsApp sudah Mas Teh sediakan di deskripsi. Punya komentar pengen disapa juga boleh, langsung klik di kolom komentar sapa-sapa. Jangan di kolom live chat ya. Bukan di kolom live chat tapi di kolom komentar. Mas Tulus, saya Mbak ini dari sini. Nah nanti pasti kalau Pak Mas Teh kan sebelum live itu pasti sebelum syuting pasti Mas Teh buka YouTube Studio. Pasti Mas Teh sapa. Jadi buat yang mau disapa-sapa seperti itu. Dan juga untuk yang mau pesan minyak bidara, Mas Teh sudah ready lagi, ada 23 lagi. Silahkan untuk yang mau pesan, mau daun bidara, minyak bidara, ataupun bibit bidara, itu semuanya ada. Silahkan kalau buat yang mau pesan, kabari Mas Teh secepatnya. Ada WA-nya di kolom deskripsi yang mau pesan daun bidara. Pesan minyak bidara dan lain sebagainya, silahkan masih ditunggu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk pertanyaannya dari Mbak Ika, dan kita jadikan 1 poin saja karena videonya sudah terlalu panjang. Besok lagi kita menunggu untuk kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar dunia gaib. Silahkan DM-kan saja di Instagram di bigtulus_pp2 atau diklik di kolom komentar ya. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, subscribe dan juga komen. Sudah bersedekah juga terima kasih banyak. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa dan mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sampai jumpa. Sarang he. Bener gak nih? Sarang he.